Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, jumpa kembali dalam video pembahasan soal-soal fisika. Dan insya Allah pada video kali ini akan kita bahas materi berkaitan dengan dinamika gerak, ya. Jadi, let's say di sini adalah berkaitan dengan hukum Newton. Oke, nah berarti kita akan coba untuk membahas langsung dari soalnya. Nanti kita akan coba jelaskan materinya pada soal tersebut. Oke, kita akan coba bahas dari soal pertama. Ya, untuk soal pertama di sini menurut hukum 1 Newton, jika sebuah balok didorong di atas permukaan licin, ya. Jadi kalau misalkan di sini ceritanya ada sebuah lantai licin, berarti dia kalau licin tidak ada gaya gesek gitu ya. Kemudian di sini ada balok. Oke, gitu ya. Nah, balok ini awalnya didorong, diberikan sebuah gaya. Ya, diberikan sebuah gaya misalkan sebesar F gitu ya. Nah, kemudian setelah kecepatannya mencapai 0,2 meter per sekon, dia dilepas, ya. Artinya dia sudah tidak mendapatkan gaya lagi. Nah, apa yang akan terjadi pada benda tersebut? Nah, sehingga di sini kalau misalkan gayanya dilepas, karena berdasarkan hukum 1 Newton, jadi hukum 1 Newton itu dia punya ciri khas, ya. Ini disebut sebagai hukum apa? Hukum inersia namanya, ya. Nah, jadi hukum inersia itu adalah hukum kelembaman, di mana dia mempertahankan kondisi awalnya. Kondisi awalnya seperti apa? Kondisi awalnya itu ada dua macam. Yang pertama itu bisa diam, atau yang keduanya dia sedang bergerak dengan kecepatan yang tetap. Oke, jadi ini dua kondisi. Jadi ketika dia kondisi awalnya diam, terus diberikan gaya, tapi resultannya 0, maka dia akan tetap berusaha untuk diam, gitu ya. Nah, ataupun dengan kecepatan tetap. Kalau kecepatannya tetap, terus dia resultan gayanya 0, maka otomatis dia akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, gitu ya. Nah, untuk kasus ini, dia kecepatannya 0,2. Ya, kemudian gayanya dilepas, artinya resultan gayanya 0 gitu kan. Apa yang terjadi pada benda tersebut? Maka benda tersebut akan terus bergerak dengan kecepatan tetap, ya, dengan nilainya 0,2 meter per sekon gitu ya. Jadi jawabannya adalah seperti itu. Dia akan terus bergerak ke sini dengan kecepatan yang tetap, yaitu sekitar 0,2 ya meter per sekon. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang kedua. Untuk soal yang kedua ini kita lihat di sini ada balok, di mana massa baloknya adalah 2 kg ya. Di sini kita tulis dia punya massanya 2 kg. Kemudian dia percepatan gravitasinya 10, berarti berada di bumi gitu ya. Lalu seperti biasa, langkah pertamanya kita uraikan dahulu gaya-gayanya ya. Dia punya massa 2 kg, berarti dia punya berat. Berat itu arahnya ke bawah, always. Tidak boleh diubah-ubah, kalau berat ke atas kita ngapung gitu ya. Baik, ini adalah W-nya. Berapa nilai W-nya kalau dia punya massa 2 kg? Oke, jadi dia tinggal kali 10 aja, jadi 20 Newton ya. Kemudian dia bersentuhan dengan bidang, maka otomatis dia memiliki namanya gaya normal gitu ya. Gaya normalnya ini ke atas karena bendanya itu ada di atas bidang. Oke. Nah, kemudian di sini ada gaya yang diberikan dan arahnya miring. Ya, miring membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontalnya. Berarti ingat ya materi kelas 10 tentang vektor, bahwa segala vektor yang miring bisa kita uraikan ke arah sumbu X ataupun sumbu Y. Karena di sini kita mencari gaya normal dan kita tahu gaya normal ini searah sumbu Y, maka F ini kita uraikan saja ke arah sumbu Y, berarti ke arah bawah ke sini ya. Nah, ini nilainya adalah menjadi F dikali dengan sin 30
ya. Kenapa dikali sin? Karena dia jauh dari sudut, ya. Kan kalau jauh dari sudut berarti dikali dengan sin. Oke. Nah, sehingga kalau kita udah tahu gaya-gayanya adalah seperti ini, maka langkah selanjutnya tinggal kita gunakan hukum 1 Newton untuk yang sumbu Y. Nah, gitu ya. Jadi hukum 1 Newton gampangnya adalah gaya-gaya ke atas sama dengan gaya-gaya yang ke bawah gitu. Oke. Maka yang gaya yang ke atas apa nih? N doang kan? Nah, N sama dengan gaya yang ke bawah. Yang ke bawah tuh ada 2. Ada W kemudian ditambah lagi dengan yang F sin 30 ya. Oke, jadi ini adalah nilai gaya normalnya. Tinggal kalian masukkan nilai-nilainya, di mana untuk W-nya tadi kita udah tahu 20. Lalu F-nya 10, kita kurung aja biar kalian tidak ngejelimet dalam menghitungnya gitu ya. Sin 30 adalah setengah. Ini salah satu sudut istimewa, jadi kalian harus sudah tahu gitu ya. Ya, 10 bagi 2 adalah 5, berarti 20 ditambah dengan 5 ya. Ini 20 kita tambahkan dengan 5. Berarti hasilnya adalah 25 Newton. Gitu ya. Paham teman-teman ya? Baik, ini adalah soal yang kedua. Ya, untuk soal yang ketiga di sini kita punya sistem katrol ya. Jadi kalau dilihat secara sekilas kayaknya ribet gitu ya, padahal sebenarnya simple banget, oke? Nah, di sini kita mau mencari besar gaya normal yang bekerja pada benda M2. Berarti kita harus fokus pada benda M2-nya ya. Di mana benda M2 ini ternyata dihubungkan dengan tali, di mana talinya itu berhubungan dengan katrol yang ketiga yang ini ya. Nah, maka langkah pertamanya yang perlu kalian lakukan di sini adalah kalian harus mencari tahu dulu hubungan antara tegangan tali yang ini, kita asumsikan ini T1 nanti ya. Kemudian dengan tali yang berhubungan dengan M2 atau T2. Nah, berarti di sini kalau kita gambarkan dulu yang pertama, oke, sekarang kita lanjutkan pada soal yang ketiga. Di sini ada sebuah sistem katrol, di mana kalau kita lihat dari gambarnya itu kayaknya ribet gitu ya. Tapi sebenarnya gambarnya ini biasa aja gitu ya. Kalau kalian udah tahu harus fokusnya kemana, maka sebenarnya simple gitu ya. Nah, di sini ada M1, dia punya masanya 5 kg, M2-nya adalah 12 kg. Yang mau kita cari adalah gaya normal yang bekerja pada M2, oke? Nah, maka untuk bisa mendapatkan gaya normal pada M2, kita langkah pertamanya adalah lihat dulu dari katrol yang ketiga yang di sini ya. Jadi kalau katrol yang ketiga, kita gambarkan dulu, misalkan dia seperti ini. Aduh, melingkarnya susah ya. Oke, misalkan gini lah ya. Nah, di sini dia ada tali yang di sebelah kiri sama tali yang di sebelah kanan gini. Nah, kemudian di bagian tengahnya ada tali juga yang dihubungkan ke benda M2 nantinya, oke? Jadi ada 3 tali di sini ya yang dihubungkan ke katrol yang ketiga ini. Nah, untuk katrol yang ketiga ini pada tali bagian atasnya, dia di sini ada T1 ya, ada T1, kemudian yang ke bagian bawahnya di sini ada T2. Oke. Nah, untuk nilai T1 sendiri adalah sama dengan W1 ya. Jadi di sini dia berhubungan ke benda M1. Nah, benda M1 ini dia punya gaya yang menarik tegangan tali tersebut, yaitu adalah W1. Yang ini juga sama, dia ada gaya yang menarik ke arah bawah, yaitu adalah W1 gitu ya. Nah, berarti di sini kita bisa asumsikan nilai T1 itu sama dengan W1. So, untuk bisa mengetahui kondisi ini karena dia seimbang, maka gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Jadi sini berlaku 2T1 itu sama dengan T2. Oke. Nah, T1-nya tadi kita udah tahu adalah W1 ya. Untuk W1 berarti nilainya berapa kalau dia punya massa 5 kilo? 50
Newton ya. Jadi di sini 2 dikali dengan W1 sama dengan T2. Oke, berarti W1-nya tadi adalah 50 ya. Kalau 2 kita kalikan dengan 50, hasilnya berarti adalah 100. Oke. Jadi kita dapatkan T2-nya adalah 100 Newton. Ya, dapat nilai T2-nya, setelah itu kita hubungkan ke benda M2 ya. Jadi langkah keduanya di sini kita gambarkan dulu bendanya. Ini misalkan balok M2. Ya. Nah, jadi pada balok M2 ini dia bekerja beberapa gaya. Gaya yang pertama, karena dia punya massa, maka dia punya ada berat ke bawah ya, W2. Nilainya berarti adalah untuk massa 12, berarti W2-nya adalah 120 Newton gitu ya. Nah, terus dia punya gaya normal nih. Karena dia bersentuhan dengan bidang gitu ya. Maka dia punya gaya normal ke atas. Ini gaya N2. Lalu dia ada hubungannya dengan tali yang T2 ini ya. Berarti dia punya T2 arahnya ke atas. Nah, ini ya. Ini T2. T2 udah tahu nilainya ya, 100 Newton. Oke, karena masih dalam kondisi seimbang, berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Nah, gaya ke bawahnya 120, gaya ke atasnya udah 100. Berarti kurang berapa nih? N2 nilainya berapa? Supaya dia jadi 120. Berarti N2 bisa kita cari dengan W2 dikurangi dengan T2 gitu ya. W2-nya tadi adalah 120 dikurangi dengan 100. Berarti tinggal 20 Newton ya, kayak gitu. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah 20 Newton. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi soal keempat. Di sini tentang lift ya. Jika berat lift yang terbaca pada skala pengukur berat lift di sini memanfaatkan gaya normal lebih dari skala yang seharusnya. Maksud skala seharusnya itu gimana? Skala saat liftnya itu sedang diam ya. Jadi ketika di sini misalkan asumsikan ini adalah lantai lift gitu ya. Lalu di sini asumsikan ada timbangan. Nah, di sini ada orang nih. Nah, ada orang, di mana orang ini punya berat misalkan adalah 60 kg. Gitu ya. Jadi dia punya massa 60 kg, maka kalau dia punya massa 60 kg, beratnya berapa? Ya, 600 Newton. Seperti biasa, arahnya selalu ke bawah. Ini dia punya W-nya adalah 600 Newton. Nah, kemudian karena dia menginjak timbangan, berarti dia mengalami gaya normal ke bagian atas, ke sini ya. Ini gaya normal. Oke, berarti gaya normalnya berapa nih kalau dalam kondisi liftnya diam? Nah, sama dengan yang tadi, yaitu gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Ya, berarti gaya normal di sini sama kayak gaya berat, yaitu nilainya adalah 600 Newton. Itu ya. Nah, ini kondisi yang seharusnya skala ketika liftnya diam. Berarti kalau misalkan nilai gaya normal atau pengukur berat lift yang terbaca lebih dari skala yang seharusnya, maka keadaan lift saat itu adalah seperti apa? Oke, jadi di sini kita punya suatu kondisi di mana kalau ada lift, di mana lift ini dia dalamnya ada orang juga sama kayak tadi ya. Oke, seperti ini. Lalu di sini ada orang. Itu ya. Nah, orang ini masanya kita asumsikan sama 60 kg. Terus kita gambarkan gaya-gayanya. Di sini ada W ke arah bawah. Kemudian dia punya
Gaya normal, kita asumsikan dia adalah N aksen gitu ya. Nah, kalau kita asumsikan si lift ini bergeraknya ke atas. Ini adalah percepatan konstan, nilainya misalkan adalah berapa ya? 2 kali ya. 2 meter per sekon kuadrat. Oke, percepatan ke atasnya 2. Yang terjadi adalah nilai N aksen ini berapa ya? Apakah lebih dari skala seharusnya atau kurang dari skala seharusnya? Oke, kita akan tahu kondisinya ketika dia lebih dari skala seharusnya. Ya, kita coba dengan menggunakan hukum Newton di sini ya. Hukum Newtonnya karena dia punya percepatan, maka berlakunya hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan massa dikali dengan percepatan ya. Nah, sigma F yang mana nih? Untuk yang positif adalah yang searah dengan percepatan. Mana yang searah? Gaya normal ya, N aksen ini. Berarti ini N aksen dulu, baru dikurangi dengan W. Oke, sama dengan M kali A. Oke, nah sehingga N aksennya bisa kita cari dengan W-nya berapa tadi? 600 ya. 600 sama dengan 60 dikali dengan 2. Nah, sehingga kita dapatkan N aksennya itu adalah 600 kita tambahkan dengan 120 ya. Berarti hasilnya adalah 720 Newton. Oke. Nah, ternyata hasilnya ketika lift itu bergerak dengan percepatan konstan ke atas, maka nilai gaya normal yang terbacanya menjadi lebih besar daripada yang seharusnya atau dalam kondisi diam ya. Maka jawabannya untuk soal ini adalah keadaan lift saat itu adalah sedang bergerak ke atas dengan percepatan yang konstan. Oke. Oke guys, kita lanjutkan lagi soal ke-5 ya. Nah, soal kelima ini berhubungan dengan tegangan tali dan juga sistem ya. Jadi kenapa disebut sistem? Karena di sini dia ada 2 benda. Jadi lebih dari 1 benda itu dikatakan sistem ya. Di sini ada 2 buah balok, massa M1-nya 2 kg, M2-nya adalah 1 kg, saling terhubung dengan seutas tali ringan dan tidak elastis. Artinya kalau misalkan dia ditarik, maka talinya nggak melar gitu ya, itu tidak elastis. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang kasar. Artinya kalau dia kasar, dia memiliki namanya gaya gesek ya. Pada balok M2 bekerja suatu gaya dengan besar F-nya adalah 20 Newton dan membentuk sudut tetanya adalah di mana di sini tangen tetanya sama dengan 3/4. Untuk teman-teman yang masih belum hafal dengan nilai tangen tetanya 3/4, maka teman-teman bisa menggunakan Pitagoras ya, dengan menggunakan segitiga siku-siku. Oke, misalkan di sini dia ada theta. Berarti kalau dia tangan tetanya 3/4, tangan itu kan depan per samping ya, maka di sininya 3, sampingnya yang bawah di sini 4 ya. Ketika di sini 3, ini 4, maka miringnya adalah 5 ya. Kalian bisa cari dengan menggunakan Pitagoras atau dengan menggunakan triple Pitagoras. Ya, sekarang untuk nilai sin dan cosnya kalian bisa cari nih dari sini. Berarti dari sini nilai sin theta berarti depan per miring. Depannya 3, miringnya 5. Jadi sin tetanya nilainya 3/5. Gitu ya. Terus kalau cos tetanya berarti adalah 4/5. Gitu. Oke. Udah fix ya, sinnya dapat 3/5, cos tetanya adalah 4/5. Setelah itu, langkah selanjutnya kita uraikan gaya-gaya yang bekerja pada setiap benda. Oke, nah untuk yang M1 dulu nih, karena dia punya massa, berarti dia punya gaya berat ya. Ini udah pasti harus ada. Jadi dia punya di sini W1, kemudian dia menyentuh bidang, maka dia punya namanya gaya normal ya. Kita asumsikan gaya normalnya adalah N1 gitu. Oke. Kemudian karena ada di suatu bidang yang kasar, maka dia punya gaya gesek ya. Kemungkinannya dia bergerak ke arah kanan. Oke. Kalau dia bergerak ke arah kanan, maka gaya geseknya adalah ke arah kiri. Nah, ke sini ya.
Nah, ini adalah kita asumsikan F1 gitu. Terus dia ada hubungannya dengan tali. Maka tali ini, ingat kalau namanya tegangan tali itu arahnya selalu menjauhi benda yang ditinjau. Nah, karena kita sedang meninjau M1, maka arah T itu adalah ke kanan ya, menjauhi si benda. Ini adalah T1. Oke? Nah, sekarang kita tinjau dari benda kedua. Benda kedua tetap sama, dia punya W ke arah bawah. Ini berarti adalah W2 gitu ya. Kemudian ada gaya normal ke atas. Ini adalah N2. Lalu dia punya gaya gesek juga ke kiri ya. Ini berarti F2. Lalu dia punya tegangan tali menjauhi si M2. Berarti kalau menjauhi dia ke kiri gitu ya, ke sini. Nah, ini adalah T2. Nah, oke. Nah, karena di sini dia diberikan gaya F pada M2, maka F ini bisa kita uraikan ke sumbu X, misalkan ke sumbu X ke sini gitu ya. Ini yang dekat dengan sudut ya, sumbu X-nya, berarti kita bisa uraikan jadi F dikali apa kalau dekat dengan sudut? Cos ya, cos 30. Oke, untuk yang sumbu Y-nya ke arah bawah ke sini, vertikalnya. Karena dia jauh dari sudut, berarti pakainya adalah F dikali dengan sin 30. Oke, itu ya. Nah, kalau sudah kita uraikan gaya-gayanya, dan di sini diketahui koefisien gesek kinetisnya adalah 1/3, maka besar tegangan talinya adalah berapa? Langkah pertama, karena dia punya gaya gesek, maka langkah wajib pertama adalah cari gaya normalnya. Ya, kalau kalian mau cari gaya gesek, nggak tahu gaya normalnya, gimana mau ngerjainnya gitu ya. Maka di sini kalian harus cari gaya normal N1 dan N2. Oke, kita coba langkah pertamanya. Untuk N1 dulu. Untuk sumbu Y tetap sama ya, yaitu tidak ada pergerakan, artinya berlaku hukum 1 Newton, sehingga untuk yang N1 ini hanya ada N1 sama W1, berarti gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atasnya N1, gaya ke bawahnya W1, sehingga N1 nilainya sama dengan W1, yaitu berapa? Kalau dia punya masanya 2 kilo, maka dia punya beratnya adalah 20 apa? Newton gitu ya. Nah, itu adalah N1. Sekarang kalau untuk N2. Kalau untuk N2 kalian bisa lihat di sini, gaya ke atasnya itu hanya N2, lalu gaya ke bawahnya ada 2. Nggak hanya W ya, tapi ada W2 sama F sin 30. Maka di sini N2-nya adalah W2, kita tambahkan lagi dengan F dikali dengan sin 30. Oke, ini adalah untuk N2-nya. Sehingga N2-nya nilainya adalah W2 itu berapa? 10 ya. Ditambah F-nya di sini adalah 20, sin 30 adalah setengah. Sehingga kalau kita jumlahkan 10 ditambah 10. Oke, 10 ditambah 10 ya. Hasilnya berarti N2-nya adalah 20 Newton. Gitu, oke. Dapat N1-nya sama dengan N2, nilainya adalah 20 Newton. Langkah kedua yaitu adalah cari gaya gesek masing-masing benda. Menurut kalian F1 dengan F2 sama? Pasti sama ya. Kenapa? Karena dia punya koefisien gesek yang sama dan gaya normal yang sama, yaitu adalah 20 tadi kan gaya normalnya ya. Mu-nya 1/3. Berarti di sini rumusnya mu kali gaya normal ya, mu-nya mu K dikali dengan N. Oke, berapa tuh dapatnya? Mu K-nya adalah 1/3, N-nya adalah 20. Oke, berarti dari sini kita dapatkan gaya geseknya adalah 20/3 Newton. Nah, gitu. Dapat gaya geseknya, langkah selanjutnya adalah mencari percepatan sistem ya. Cara mencari percepatan sistem bisa dengan cara cepat seperti ini ya. Jadi kita pakai hukum 2 Newton saja. Dimana hukum 2 Newton itu kalau nyari percepatan tinggal sigma F dibagi dengan sigma M. Sigma F-nya ini yang kalian masukkan
Tidak usah melihat tegangan tali. Jadi tegangan talinya abaikan saja gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah gaya-gaya selain tegangan tali. Nah, kalau kita asumsikan percepatannya itu adalah ke arah sini ya, ke arah kanan asumsinya. Nah, ini adalah percepatannya. Maka gaya-gaya yang searah dengan percepatan adalah F cos 30. Yang berlawanan adalah F1 sama F2 gitu ya. Maka di sini langsung aja kita masukkan untuk yang positif adalah F dikali dengan cos 30. Nah, yang berlawanan adalah F1 sama F2. Oke. Nah, masanya tinggal kalian tambahin aja. Ini berarti M1 ditambah dengan M2 gitu ya. Nah, tinggal kalian masukkan nilai-nilainya. AS-nya berarti adalah F cos 30. Berapa tuh? F cos 30 itu berarti di sini F-nya 20. Cos 30 itu adalah setengah akar 3. Oke, ini adalah untuk yang F cos 30. Dikurangi dengan F1 dengan F2 tadi sama. Jadi kalau dikurangi dengan F1 dan F2 jadinya 2F ya, atau 2 kali dari gaya geseknya. Berarti 2 kali 2 per 3. 2 kali 20 per 3 gitu ya. Jadi 40 per 3. Oke, masanya tinggal ditambah. 2 tambah 1 sama dengan 3 gitu ya. Nah, maka kita dapatkan A sistemnya itu adalah 10 akar 3 kita kurangi dengan 40 per 3 ya, baru dibagi dengan 3. Oke, jadinya adalah kita asumsikan akar 3 itu adalah 1,7, kalau dikali 10 berarti jadi 17, 17 dikali 3 itu adalah 51 ya, 51 per 3 berarti ya. 51 dikurangi 40 berapa tuh? Jadi 11 per 3. 11 per 3 dibagi 3 jadi 11 per 9 ya. Oke, ini adalah untuk A sistemnya. Dapat percepatan sistem, maka untuk mendapatkan tegangan tali bisa kalian cari dari salah satu benda, bebas. Mau M1 boleh, mau M2 boleh gitu ya. Tapi strateginya biar lebih enak ngitungnya, kita cari gaya yang paling sedikit, yaitu adalah di M1. Oke. Nah, jadi pada M1 di sini kita tulis aja langsung pakai hukum 2 Newtonnya, sigma Fx sama dengan M1 ya, karena kita lagi meninjau M1 ya, dikali dengan A sistem. Nah, sigma F ini kan berarti yang searah sumbu X adalah T1 sama F1. Yang searah dengan percepatan adalah T1, yang berlawanan adalah F1. Maka kita tuliskan di sini adalah T1 dikurangi dengan F1 sama dengan M1 kali AS gitu ya. Nah, berarti tinggal masukin aja nilai-nilainya nih. T1 yang dicari F1 20 per 3. M1-nya 2 kilo ya. AS-nya tadi 11 per 9. Oke, tinggal ditambahin aja. T1 berarti adalah 22 per 9 ditambah 20 per 3 ya. 22 per 9 ditambah 20 per 3 atau ditambah 60 per 9 juga bisa gitu ya. Jadi berapa tuh? 60 tambah 22, 82 ya. Jadi T1-nya adalah 82 per 9. Satuannya berarti Newton. Oke, itu jawabannya. Jadi tegangan talinya adalah 82 per 9 Newton. Sip. Ya, kita lanjutkan lagi soal ke-6 sekarang. Di sini ada balok besi bermassa 50 kg berada di atas lantai datar yang licin. Sehingga kalau dia licin tidak ada gaya geseknya gitu ya. Balok tersebut ditarik dengan gaya 20 Newton membentuk arah 37 derajat terhadap horizontal. Nah, kalau kita gambarkan, nah misalkan seperti ini. Di sini ada lantainya licin ya, tidak ada gaya geseknya. Terus di sini ada balok. Misalkan balok ini dia ditarik dengan suatu gaya yang miring, misalkan ke arah sini.
Nah, ke sini ya. Dia punya gayanya adalah 20 Newton. Bentuk sudutnya di sini yaitu adalah 37 derajat. Oke, seperti itu ya. Jadi dia punya kemiringannya 37 derajat terhadap horizontal. Nah, kemudian dia punya masanya 50 kg di sini. Gitu ya. Jadi kalau dia punya massa 50 kg, berarti dia nanti memiliki apa namanya? Gaya berat gitu ya. Gaya beratnya berapa? Baik, kita uraikan dahulu gaya-gaya yang bekerja pada si benda ini. Yang pertama tadi dia punya gaya berat ya, ini adalah W. Kemudian dia memiliki sentuhan dengan bidang, berarti dia punya gaya normal N. Oke, kemudian di sini dia punya gaya 20 Newtonnya miring, maka bisa kita uraikan dia ke sumbu X. Sini ya. Ini nilainya jadi 20 dikali dengan dekat dengan sudut, berarti jadi cos 37. Nah, untuk yang sumbu Y-nya berarti dia ke atas. Berarti kalau ke atas jauh dari sudut pakai sin ya. Jadi 20 dikali dengan sin 37. Oke, itu adalah uraian gaya-gaya pada benda. Nah, yang ditanyakan adalah gaya normalnya berapa, percepatan yang dialami baloknya adalah berapa ya. Nah, sekarang kita coba tinjau yang sumbu Y. Pada sumbu Y dia tidak ada pergerakan, maka untuk mencari gaya normal kita pakai hukum 1 Newton. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya. Gaya ke atasnya apa tuh? N. Ada lagi? Ada, yaitu adalah 20 sin 37 ya. Nah, ini yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Yang ke bawahnya adalah W saja. Nah, gitu ya. Nah, dari sini kalian tinggal cari nilai N-nya. 20 sin 37 berarti 20 kali 0,6 ya. Ini 20 sin 37-nya 0,6. Oke. W-nya karena dia punya massa 50 kilo, berarti dia punya W-nya 500 Newton ya. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai N itu adalah 500 dikurangi dengan 12, yaitu adalah 488 Newton ya. Jadi dia punya gaya normalnya 488 Newton. Kemudian yang kedua, percepatan. Kalau percepatan berarti kita tinjau dari sumbu X ya. Karena dia punya percepatan, maka berlakulah hukum 2 Newton, sigma Fx sama dengan M kali A gitu ya. Nah, kita cari percepatannya, sigma Fx-nya cuman ada ini 20 cos 37 saja. Maka ini tinggal kita tulis 20 dikali dengan cos 37 sama dengan M-nya adalah 50, A-nya mau kita cari. Oke, berarti 20 cos 37 adalah 20 dikali dengan 0,8 ya, sama dengan 50 kali A. Nah, maka dari sini kita dapatkan 16 sama dengan 50 A. Maka A-nya adalah 16 dibagi dengan 50 ya. 16 dibagi 50 itu berarti 0,32 ya. Jadi A-nya dapat 0,32 meter per sekon kuadrat. Oke, ini jawabannya untuk nomor yang ke-6 ya. Sip. Ya, kita lanjutkan nomor yang ke-7 ya. Di sini ada balok bermassa 2,5 kg didorong dengan gaya 50 Newton, arah mendatar. Ya, menurut kita mendatar, tapi menurut bidang miring di sini dia tidak mendatar. Nah, pada suatu bidang miring yang kasar. Nah, nanti di sini ada gaya geseknya, oke? Seperti tampak pada gambar di bawah. Percepatan balok tersebut adalah berapa? Ya, nah, caranya di sini kalian bisa lihat ya, ada mu s dan juga ada mu k. Nah, maka kalau kalian menjumpai soal dan mengetahui di sini ada dua mu s dan mu k, maka kalian harus mencari namanya gaya gesek statis maksimumnya sebagai acuan, sebagai gaya gesek pertahanan gitulah ya, sebagai
acuan terhadap gaya yang diberikan pada benda tersebut. Baik, langkah pertama seperti biasa ya, kita akan coba uraikan gaya-gayanya dulu. Di sini berarti gaya-gayanya dia punya 3 gaya wajib. Ingat, namanya benda ada di bidang miring, langsung dia ada 3 gaya wajib. Yang pertama, dia karena menyentuh bidang, di sini dia mengalami namanya gaya normal. Ya, ada N. Oke, kemudian ada yang sejajar bidang dan arahnya ke bawah. Nah, ini ya. Agak bawahan aja. Nah, di sini. Nah, ini adalah W dikali dengan sin theta. Tetanya di sini 37 ya. Kemudian yang tegak lurus di sini adalah W dikali dengan cos 37 ya. Nah, ini untuk yang 3 gaya wajib. Nah, kalau kita udah tahu 3 gaya wajibnya ini, nah ini F-nya kita uraikan dulu ke sumbu X dan sumbu Y terhadap bidang miring ini ya. Nah, untuk sumbu X-nya berarti dia punya arah ke sini. Ini sumbu X pada bidang miringnya ya. Nilainya apa nih? Kalau dia diuraikan ke arah sumbu X ke sini, nah ini kan 37 ya, maka dia punya sudut juga di sini 37 ya, dekat dengan sudut, berarti yang di sini nilainya adalah F dikali dengan cos 37 gitu ya. Itu untuk yang Fx ya, sara sumbu X. Kalau yang sara sumbu Y nya berarti di kesini ya, ini jadinya F dikali dengan jauh dari sudut, jadi sin 37. Oke, nah ini gaya-gayanya ya. Nah, sekarang ke arah mana gaya geseknya? Nah, untuk menentukan atau mencari tahu gaya geseknya ke arah mana, kita harus tahu dulu nih F cos 37 dengan W sin 37 yang mempengaruhi gerakan dari si benda pada sumbu X, arah yang paling dominan yang mana ya. Kita coba hitung satu-satu. Untuk F cos 37 nilainya adalah berapa? Ini F-nya di sini 50 Newton ya. Berarti di sini nilainya adalah 50 dikali dengan 0,8. Jadinya 40 ya. Ini 40 Newton nilainya. Nah, untuk yang ini W sin 37 dia punya nilainya adalah 25 dikali dengan 0,6. 25 dikali dengan 0,6 itu berapa? Berarti 25 dikali 3/5 ya. 25 dikali 3/5 itu adalah 15. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita kurangi, karena kan arahnya berbeda ya. Kalau kita kurangi, berarti dia punya selisihnya adalah 25. Ini 25 Newton ya. Tapi lebih dominan yang mana nih? 40 kan, berarti arahnya dia lebih dominan ke atas. Kalau dia punya arah dominan ke atas, maka gaya geseknya adalah ke bawah, ke sini ya. Berarti terjadi gaya gesek arahnya ke sini. Ini adalah F-nya. Oke, langsung kita cari dulu gaya normalnya berapa ya, karena kita di sini mau cari gaya geseknya. Maka kita dapatkan untuk poin pertama, yaitu gaya normalnya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah gitu. Oke, gaya ke atasnya adalah N sama dengan gaya ke bawah, yaitu adalah F sin 37. Lalu kita tambahkan lagi dengan yang W cos 37. Oke, gitu ya. Langsung dapat nilai N-nya. Di mana F sin 37 ini berarti adalah 50 dikali dengan 0,6. Ditambah, nih kita kurung dulu. W-nya tadi adalah 25 ya. 25 dikali cos 37 adalah 0,8 gitu. Nah, tinggal ditambahin aja untuk gaya normalnya. 30 ditambah dengan 20 ya, berarti hasilnya 50 Newton. Ini gaya normalnya. Dapat gaya normalnya, langkah selanjutnya adalah cari gaya gesek statis maksimum, Fs max. Oke, karena dia Fs, maka kita pakai mu-nya mu S ya, baru dikali gaya normal.
US-nya dari soal adalah 0,2, gaya normal tadi 50. Jadi kalau kita kalikan, hasilnya adalah 10 Newton ya. Nah, tinggal kita kasih perbandingan antara Fs max dengan sigma Fx selain gaya gesek ya. Sigma Fx pada benda tersebut. Nah, tadi sigma Fx-nya kan adalah 25 ini kan. Ya. Nah, 25 dengan 10 gedean mana? Ternyata gedean yang sigma Fx ya. Nah, karena di sini dia sigma Fx ya lebih dari Fs max, maka kondisi bendanya adalah gerak gitu ya. Ini kondisi bendanya adalah bergerak. Kalau bergerak, maka di sini kita bisa mencari gaya geseknya adalah gaya gesek kinetis ya, yaitu dengan menggunakan caranya Fk sama dengan mu k dikali dengan gaya normal gitu ya. Jadi gaya gesek yang kita pakai adalah Fk ya, bukan Fs. Nah, sehingga di sini mu k-nya adalah 0,1, gaya normalnya adalah 50, maka kita dapatkan gaya gesek kinetisnya adalah 5 Newton ya, gitu. Nah, kalau sudah, baru kita cari percepatannya dengan hukum 2 Newton. Nah, hukum 2 Newton adalah sigma F sama dengan M kali A, gitu ya. Nah, kita asumsikan di sini dia bergerak dengan percepatan arahnya ke atas tadi ya. Kemungkinannya dia ke atas. Ini adalah A. Nah, berarti kita cari mana yang searah dengan percepatan. Ya, yang searah itu berarti adalah yang F cos 37. Oke, yang berlawanan berarti ada W sin 37 sama ada FK tadi ya, karena dia sudah ketahuan bergerak. Oke, langsung aja kita masukkan ke sini. Berarti ini adalah F cos 37 kita kurangi dengan W sin 37, lalu kita kurangi lagi dengan gaya gesek kinetis ya. Hasilnya berarti sama dengan M dikali dengan A. Nah, dari situ kita cari berapa percepatan dari baloknya ya. F cos 37 tadi adalah 40, W sin 37 adalah 15, FK-nya adalah 5, masanya adalah 2,5, A-nya itu adalah berapa ya? Berarti 40 dikurangi dengan 15 dikurangi 5 adalah 20. Jadi 40 dikurangi 20 adalah 20 ya. Hasilnya sama dengan 2,5 A. Maka A-nya di sini tinggal 20 dibagi 2,5 ya. 20 dibagi 2,5 itu berarti adalah 8 meter per sekon kuadrat gitu. Oke, jadi jawabannya adalah 8 meter per sekon kuadrat. Oke. Ya, lanjut kita ke nomor 8 ya. Di sini nomor 8 kita menjumpai ada sistem katrol, di mana sistem katrol ini memiliki dua buah benda yang digantung ya. Ada M1 4 kg, kemudian ada M2 6 kg. Kemudian katrolnya dianggap licin, artinya katrolnya dia tidak mengalami perputaran. Yang ditanyakan adalah waktu yang dibutuhkan benda M2 yang di atas itu ya untuk mencapai tanah ya adalah berapa. Nah, di sini dia punya ketinggian terhadap tanahnya adalah 4 meter. Nah, sehingga untuk bisa mengetahui berapakah nilai waktunya dari ketinggian tertentu, kita harus cari dulu yang pertama adalah percepatan dari sistem katrol itu ya. Jadi katrol itu nanti akan berputar, sistemnya akan mengalami pergerakan M1-nya ke atas, M2-nya ke bawah. Nah, dengan mengikuti percepatan dari sistem katrol itu ya. Nah, untuk mendapatkan percepatannya di sini teman-teman bisa menggunakan cara cepatnya adalah sistem itu tinggal kalian kurangin aja gaya-gaya selain tegangan tali ya. Gaya-gaya selain tegangan tali di sini kita gambarkan dahulu. Ini ada W1 ya, terus yang ini benda kedua ada gaya beratnya adalah W2. Kemudian di sini dia punya tegangan tali arahnya ke
atas untuk M1 ya, kita namakan T1. Kalau terhadap katrol dia berarti namanya adalah T1 juga, tapi arahnya ke bawah menjauhi katrol gitu. Oke. Nah, untuk yang katrol terhadap M2 ini tegangan talinya sama ke bawah juga, cuman dia namanya adalah T2. Terus kalau untuk M2 arahnya ke atas. Ya, ini adalah T2 juga. Oke. Nah, untuk bisa mengetahui percepatan sistemnya, kita abaikan tegangan talinya ya. Kita hanya meninjau gaya-gaya selain tegangan tali. Nah, untuk percepatannya pada M1 itu dia arahnya ke atas. Ya. Nah, ini adalah percepatan dari sistem yang M1 ke arah atas. Kalau untuk M2 arahnya ke bawah. Oke. Nah, berarti kalau kita tinjau di sini untuk gaya-gaya yang searah dengan percepatan dari M1 sama M2 yang searah adalah W2. Yang berlawanan berarti W1. Maka di sini W2 dulu baru dikurangi dengan W1 ya. Lalu dibagi dengan massa total yaitu M1 ditambah dengan M2. Oke, dapat berapa tuh hasilnya? W2 itu dia punya masanya 6 kilo, berarti dia punya W-nya adalah 60 ya. Jadi dia punya beratnya 60 dikurangi dengan W1. W1 dia 4 kilo, berarti W1-nya 40. Dibagi massa total, tinggal ditambah aja ya. Yaitu 4 ditambah 6. Oke, jadi hasilnya di sini 60 kurangi 40 adalah 20, dibagi 4 tambah 6 adalah 10, berarti 20 per 10, 2 meter per sekon kuadrat, gitu ya. Baik, ini adalah untuk percepatan sistemnya, sehingga untuk bisa mendapatkan waktu dari ketinggian 4 meter tersebut, kalian bisa cari dengan GLBB. Ya, jadi GLBB dengan menggunakan persamaannya, di sini nggak ada apa? Tidak ada kecepatan akhir ya, berarti kita pakainya persamaan yang H sama dengan V0 kali T kemudian ditambah setengah dikali dengan A, bukan G ya, karena di sini dia berputarnya atau bergeraknya dengan percepatan sistem, bukan percepatan gravitasi. Nah, dikali dengan A dikali dengan T kuadrat. Oke, untuk H-nya sudah ada yaitu 4. V0-nya 0 ya, karena dari keadaan diam awalnya. Kemudian dia ditambah dengan setengah dikali dengan A-nya itu adalah 2 tadi yang ini ya. Dikali dengan T. Nah, ini yang kita cari. Oke, karena di sini 2 bagi 2 udah bisa dicoret ya, habis. Maka tinggal T kuadrat sama dengan 4 ya, sehingga kita dapatkan T-nya itu sama dengan 2 sekon. Nah, itu jawabannya untuk yang nomor ke-8. Oke, nomor ke-9 di sini sistem katrol lagi ya. Ada M1 masanya 5 kg, M2-nya 4 kg. Nah, di sini katrolnya punya massa dan katrolnya tidak licin, artinya dia ikut berputar gitu ya. Di sini dia bidangnya untuk yang M1 tidak licin atau kasar, berarti dia memiliki gaya gesek ya. Kemudian yang ditanyakan adalah daya rata-rata gesekan. Ingat, yang ditanya hanya gesekannya saja dari bidang dan massa M1 selama 2 detik ya, selama 2 detik. Baik, langkah pertama kita akan coba gambarkan gaya-gayanya dulu. Untuk yang M1 dia memiliki ada berat ya ke arah bawah. Ini berarti adalah W1, kemudian dia bersentuhan dengan bidang, berarti dia punya gaya normal. Lalu dia punya gaya gesek, arahnya berarti ke kiri cenderungnya ya, karena dia ditarik ke arah kanan. Ini kita asumsikan F1. Lalu dia berhubungan dengan tegangan tali, jadi tegangan talinya yang ini arahnya ke kanan, menjauhi dari M1 ya. Ini T1. Oke, kalau terhadap katrolnya sendiri, katrolnya itu berarti dia bersinggungan dengan tali, berarti di sini dia punya tegangan tali arahnya ke kiri. Nah, ini juga sama T1 juga gitu ya.
Untuk yang M2 dia punya berat, arahnya dia punya berat arahnya ke bawah. Ini adalah W2. Lalu dia punya tegangan tali dari sini, arahnya berarti ke atas. Ya, ini T2. Nah, kalau untuk yang katrol terhadap T2, ini arahnya berarti ke bawah ya, menjauhi katrol. Nah, ini juga T2. Baik, jadi untuk bisa mengetahui daya rata-rata pada gaya gesek ya, mungkin kalau kita tulis rumusnya dulu. Nah, daya itu kan dia memiliki persamaannya P sama dengan W dibagi dengan T. W di sini bukan berat, tapi usaha ya. Nah, usaha sendiri kalau kita uraikan rumusnya itu adalah F kali S. Maka F-nya di sini yang kita pakai adalah F1, karena yang kita mau cari daya pada gesekan. Nah, F1 kita kalikan dengan S. Baru dibagi dengan waktunya. Nah, untuk waktunya sudah tahu ya, yaitu adalah 2 detik. S-nya kita belum tahu, F1-nya juga belum tahu. Maka langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini adalah kalian cari berapakah gaya normalnya dulu. Ya, buat apa gaya normal? Untuk gaya geseknya. Karena gaya gesek punya persamaan mu kali N. Oke, yuk kita cari dulu. Yang pertama ini adalah N-nya berapa. Oke, secara sumbu Y pada M1 dia cuma ada 2 gaya. Gaya ke atasnya N, gaya ke bawahnya W1. Karena tidak ada pergerakan pada arah sumbu Y, berarti sigma Fy untuk yang benda 1 itu adalah 0. Artinya gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke atasnya adalah N, gaya ke bawahnya adalah W1. Sehingga kita dapatkan gaya normalnya adalah sama dengan W1, yaitu 50 Newton. Baik, karena N-nya sudah ketahuan, baru langkah yang selanjutnya kita cari gaya gesek. F1 ya. F1 itu nilainya adalah mu dikali dengan N. Mu-nya sudah ada di soal ya, yaitu nilainya 0,6. Gaya normalnya 50. Nah, oke. Kalau kita kalikan 0,6 kali 50, berarti hasilnya adalah 30. Oke, F1-nya kita sudah dapat ya. Maka untuk yang S-nya kita bisa cari dengan menggunakan GLBB. Tapi untuk mendapatkan nilai S-nya dari GLBB, kalian harus tahu percepatan sistemnya. Percepatan sistemnya ini caranya kayak tadi ya. Kayak soal yang sebelumnya, di mana kita abaikan tegangan tali. Berarti A sistem itu adalah yang paling atas ini adalah total gaya, tapi selain tegangan tali. Maka yang kita lihat dari arah percepatannya, untuk yang M1 percepatannya adalah ke kanan. Tapi kalau untuk yang M2 arah percepatannya adalah ke bawah. Oke, dari sini bisa kita lihat mana yang searah dengan percepatan, mana yang berlawanan. Untuk yang searah adalah W2 ya. Untuk yang berlawanan berarti adalah F1. Maka di sini kalian tinggal tulis W2 dikurangi dengan F1 dibagi dengan massa totalnya. M1 ditambah M2. Nah, tapi ingat teman-teman, di sini ada katrol ya. Katrolnya dia tidak licin, berputar juga. Maka dia memiliki namanya momen inersia ya, atau konstanta inersia. Maka di sini harus kita sertakan ya. Di sini ada massa katrol, kita kalikan dengan konstanta inersianya ya. Yuk, jadi berapa nih percepatan sistemnya? Untuk W2 dia punya massa 4 kilo, berarti dia punya nilainya 40 ya. Untuk F1-nya tadi adalah 30, kita masukkan. Kemudian massa totalnya di sini M1-nya 5 ditambah M2-nya 4 ditambah massa katrolnya 2 dan dikali dengan konstanta inersia. Konstanta inersia untuk katrol biasanya sama dengan silinder pejal, yaitu sama dengan setengah ya. Nah, ini kita kurung aja. Baik, akan didapatkan hasilnya 40 kurang 30 adalah 10. 5 tambah 4 ditambah dengan 1, hasilnya adalah 10 juga. 10 bagi 10 berarti hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Nah, gitu ya. Ini adalah percepatan sistemnya. Kalau sudah dapat, maka langkah yang terakhir, yang keempat adalah kalian cari S-nya
dengan menggunakan GLBB. Oke, GLBB-nya berarti pakainya yang tidak ada VT ya, berarti pakai yang S sama dengan V0 kali T, kemudian ditambah setengah dikali dengan A kali T kuadrat. Nah, gitu ya. V0-nya 0 karena dia dari keadaan diam awalnya. Kemudian S-nya di sini yang mau kita cari. Ini langsung 0 aja ya. Ditambah dengan setengah dikali dengan A-nya adalah A sistem, yaitu 1. Dikali dengan T-nya situ 2 detik, kalau dikuadratkan jadi 4 ya. Tinggal 4 bagi 2, maka didapat jarak yang ditempuh dalam waktu 2 detik adalah 2 meter. Baik, sehingga kalau kita udah dapat nilai F1 dan nilai S-nya, kita bisa langsung ke sini ya. F1-nya adalah 30, S-nya adalah 2, dalam waktu T-nya 2 detik. Oke, di sini 2-nya bisa kita coret, sehingga kita dapatkan daya rata-rata dalam waktu 2 detik adalah 30 watt. Nah, ini adalah soal SIMAK UI ya. Jadi bukan soal UTBK, artinya dia tingkat analisisnya lumayan tinggi untuk dibandingkan dengan UTBK. Seperti itu. Oke, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan nomor yang ke-10 ya sekarang. Di sini ada suatu balok bermassa 2 kg berada dalam bidang datar yang licin. Nah, dia bidangnya licin, berarti tidak ada gaya gesek, mengalami 2 gaya konstan seperti gambar dengan F-nya adalah 10. Oke, kalau F-nya 10, di sini kita langsung bisa dapat ya nilainya berapa? 3 kali 10 dibagi 5 ya. 30 bagi 5 berarti ini adalah 6. Oke, yang ini berarti 4 kali 10, 40 bagi 5, 8. Oke, ini gaya-gayanya ya. Kemudian, di sini yang diketahui lagi, saat T sama dengan 0 atau kondisi awal, kecepatannya adalah 2 meter per sekon ke arah kiri. Jadi dia punya kecepatan awalnya itu tapi ke sini. Ya, ini kecepatan awal, kita asumsikan namanya V0. Nilainya adalah 2 meter per sekon, gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah perpindahan balok selama T detik pertama. Jadi yang T-nya kita nggak tahu berapa ya, pokoknya T detik pertama itu nilai perpindahannya adalah berapa, atau S-nya gitu ya. Nah, maka langkah pertama yang harus kita cari, karena di sini dia bergerak ke arah sumbu sumbu X, sumbu X, maka yang kita tinjau adalah gaya searah sumbu X-nya ya. Kita cari berapakah nilai percepatannya atau perlambatannya. Baik, langkah pertama berarti di sini kita cari dengan menggunakan hukum 2 Newton. Sigma Fx sama dengan massa dikali dengan percepatan ya. Berarti sigma Fx-nya di sini adalah 6 sama dengan massanya 2. Nah, dia punya percepatannya adalah A ya. Berarti di sini dia punya percepatan nilainya 6 bagi 2, yaitu adalah 3 meter per sekon kuadrat. Paham ya? Nah, maka untuk langkah keduanya, setelah dapat percepatannya, kita bisa mendapatkan nilai S-nya dengan menggunakan GLBB. Nah, yaitu dengan menggunakan S sama dengan V0 kali T, kita tambah dengan setengah dikali dengan A dikali dengan T kuadrat gitu ya. Oke, karena di sini nilai V0-nya adalah ke arah kiri, berarti dia minus 2 ya, minus 2T, kemudian ditambah setengah dikali dengan A-nya 3T kuadrat. Nah, sehingga kita dapatkan nilai S atau perpindahan selama T detik pertama, yaitu adalah, kita bisa kedepanin yang ini ya, jadi 1,5 T kuadrat kita kurangi dengan 2T. Ya, ini adalah jawabannya yang bentuknya adalah sebagai fungsi. Ya, ini adalah untuk nomor ke-10. Nomor 11, benda bermassa 100 kg berada di atas lantai datar kasar. Berarti dia memiliki gaya gesek ya. Tapi di sini dia punya nilai koefisien geseknya 2, ada mu S dan ada mu K.
Ingat ya, kalau ada mu S dan mu K, maka langkahnya yang pertama kalian harus cari dulu berapa gaya normal, yang kedua adalah gaya gesek statis maksimum, dan yang ketiganya adalah kalian cari perbandingan antara gaya gesek statis maksimumnya terhadap gaya pada arah sumbu X-nya. Oke, itu 2-3 langkah wajib yang harus kalian lakukan. Baik, langkah pertamanya di sini seperti biasa ya, uraikan dahulu gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ada berat di sini ya, karena dia punya massa W beratnya. Kemudian dia punya gaya normal ke atas karena bendanya di atas bidang. Lalu F-nya di sini dia miring, maka bisa kita uraikan F-nya ke sumbu X ke sini. Ini berarti F dikali dengan dekat sudut cos ya. F dikali dengan cos 53. Terus kalau yang ke arah sumbu Y-nya ke sini, nah ini adalah F jauh dari sudut, jadinya sin ya. F dikali dengan sin 53. Nah, karena di sini dia bidangnya kasar, maka ada kecenderungan dia punya gaya gesek arahnya ke kiri, ke sini ya. Ini adalah F-nya. Oke, kita langsung cari dulu berapakah nilai yang pertama gaya normal. Gaya ke atas sama dengan gaya ke bawah ya, karena dia bergerak searah sumbu X, maka sumbu Y tidak ada pergerakan. Jadi kita pakai sigma Fy sama dengan 0. Oke, gaya ke atasnya N ditambah gaya ke atasnya lagi ada F sin 53 ya. Nah, sama dengan gaya ke bawah. Gaya ke bawahnya itu adalah W. Oke, kita dapatkan N itu berarti sama dengan W dikurangi dengan F dikali dengan sin 53. Nah, gitu ya. Maka di sini kalau kita masukkan nilai W-nya, berapa massanya tadi? 100 kg ya. Maka dia punya nilai W-nya adalah 1000. Ya. Di sini F-nya 500, berarti 500 dikali dengan sin 53 0,8. Oke, kita kurung yang ini. Berarti kita dapatkan 1000 dikurangi dengan berapa tuh? 500 dikali 0,8. Berarti hasilnya 400 ya. 1000 dikurangi 400 berarti kita dapatkan gaya normalnya adalah 600 Newton. Nah, dapat gaya normalnya, langkah wajib yang keduanya apa tadi? Cari gaya gesek statis maksimum. Ini bisa disebut dengan gaya gesek pertahanan atau gaya gesek untuk dijadikan acuan gitu ya. Jadi kita pakai mu S karena di sini Fs ya. Mu S dikali dengan gaya normalnya. Berapa mu S-nya? 0,3. Gaya normalnya di situ 600. Kalau dikalikan, kita dapatkan hasilnya adalah 180 Newton ya. Ini Fs max-nya. Kemudian kita bandingkan Fs max ini dengan Fx. Fx itu adalah yang ini, F cos 53 ya. Nilainya berapa tuh? 500 dikali 0,6. Berarti hasilnya adalah 300 Newton gitu ya. Oke, berarti di sini kalau kita bandingkan Fx ya, itu jauh lebih besar daripada Fs max yang 180 ya. Fs max. Nah, maka kalau lebih besar, kondisinya dia adalah bergerak ya. Jadi kalau lebih besar dari Fs max, kondisi bendanya adalah bergerak. Nah, kalau bergerak, maka kalian bisa cari gaya geseknya, yaitu adalah gaya gesek kinetis, Fk. Yaitu mu k, kalian kalikan dengan N. Didapat mu k-nya di situ 0,2. N-nya tadi adalah 600. Oke, kalau dikalikan jadi dapat Fk-nya berapa? 0,2 kali 600. Jadi 120 Newton ya. Ini Fk-nya. Langkah yang keempat, untuk mendapatkan percepatan kalian gunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan apa? M kali
A gitu ya. Nah, langsung cari percepatannya dari situ. Sigma fx-nya cuman ada f cos 53 dengan fk di sini. Jadi ini f-nya jadi fk ya. Oke. Maka di sini kita kurangkan f cos 53 dengan fk. Oke, hasilnya berarti sama dengan M kali A ya. F cos 53 tadi kita udah tahu 300 dikurangi dengan FK-nya tadi adalah 120 sama dengan masanya 100 dikali dengan A ya. Ini kalau dikurangin 300 dikurangi 120 berarti adalah 180 ya. Sama dengan 100A. Maka A-nya adalah kita bagi 180 dibagi 100 yaitu adalah 1,8 meter per sekon kuadrat. Oke, ini jawabannya untuk soal nomor yang ke-11. Oke, kita lanjutkan nomor yang ke-12. Di sini adalah materi tentang gaya tetap, cuman dalam lintasan melingkar ya. Sebuah benda 2 kg diikat dengan seutas tali yang panjangnya 1,5 meter. Lalu diputar menurut lintasan lingkaran vertikal. Jadi dia berputarnya adalah vertikal seperti ini ya, misalkan. Ya, misalkan kira-kira seperti itu. Lalu panjang talinya, misalkan dari di sini kita ambil titik terendah ya. Nah, ini ya, ini bendanya. Di mana nilai tegangan talinya itu adalah 47 Newton pada saat di titik terendah. Jadi tegangan tali itu arahnya menjauhi benda, yaitu ke atas. Ini adalah T, gitu ya. Kemudian W-nya adalah ke bawah. Nah, ini adalah W-nya. Oke, untuk panjang tali, ini kita asumsikan dengan jari-jari. Jadi dia punya panjangnya dari sini ke sini, yaitu adalah 1,5 meter. Gitu ya. Nah, maka yang mau kita cari di sini adalah kecepatan sudutnya pada saat di titik terendah adalah berapa. Maka untuk gerak melingkar seperti ini, kita gunakan persamaannya adalah hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M dikali dengan A. Tapi A-nya di sini adalah A sentripetal. Nah, gitu ya. Jadi A yang dipakai bukan A linier, tapi A sentripetal. Untuk sigma F-nya masih sama, yang searah dengan percepatan sentripetal adalah positif, yang berlawanan adalah negatif. Oke, karena percepatan sentripetal arahnya ke pusat, maka yang searah adalah T, yang berlawanan adalah W. Sehingga di sini kita tinggal tulis T dikurang dengan W sama dengan M dikali dengan A sentripetal. Untuk A sentripetal dia punya persamaannya yaitu adalah A sentripetal bisa omega kuadrat kali R atau bisa Pi kuadrat dibagi dengan R ya. Karena dalam soal ini berkaitan dengan kecepatan sudut atau omega, maka kita pakai omega kuadrat kali R gitu ya. Nah, tinggal kita masukkan nilai-nilainya. Tegangan tali adalah 47. W-nya adalah 20 Newton karena dia punya massa 2 kg. Di sini massanya 2 kg, omeganya yang mau kita cari. Terus jari-jarinya itu sama dengan panjang tali yaitu 1,5. Ya, saya bikin jadi pecahan aja. 3/2, oke. Nah, kita coret dulu 2-nya. Bisa dibagi ya. Berarti kita dapatkan 47 dikurangi dengan 20. Berapa tuh? 27, oke. 27 sama dengan 3 dikali dengan omega kuadrat. Maka dari sini kita dapatkan omega kuadratnya adalah 27/3. Yaitu berapa? 9 ya. Jadi omeganya akar dari 9 yaitu 3. Sip. Jadi jawabannya untuk kecepatan sudutnya dalam radian per sekon adalah 3 radian per sekon. Oke.
Ya, lanjut nomor 13. Sebuah benda masanya 100 gram digantung di ujung seutas tali yang panjangnya 1 meter. Berarti dia di sini memiliki panjangnya 1 meter ya. Lalu diputar arah vertikal dengan kelajuannya 10 meter per sekon. Berarti di sini dia memiliki nilai V, yaitu adalah 10 meter per sekon. Ya. Besar tegangan tali ketika tali membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal. Maka di sini kalian perlu uraikan dahulu gaya-gayanya ya, seperti biasa. Kalau dia punya massa, berarti dia punya gaya berat arahnya ke sini. Ini adalah W. Berarti nilainya berapa nih? Dia punya massa 100 gram, berarti ini dia memiliki nilainya adalah 0,1 kilogram. Ya, jadi dia punya masanya 0,1 kg. Berarti di sini dia punya beratnya adalah 1 newton ya. Nah, ini kita uraikan nih biar segaris dengan tegangan tali. Berarti dia bisa diuraikan ke sini ya. Dia 60, ini juga pasti 60 di sini. Gitu ya. Maka dia punya penguraian di sini dekat dengan sudut, yaitu adalah W dikali dengan cos 60. Nah, untuk tegangan tali masih sama, yaitu menjauhi bendanya. Nah, ini T, gitu ya. Maka kalau kita uraikan seperti ini gambarnya, dan untuk mendapatkan nilai tegangan talinya, kita bisa mencarinya dari sigma F sama dengan M dikali dengan percepatan sentripetal. Nah, gitu. Oke. Tinggal masukin aja, yang menuju ke pusat adalah T, yang menjauhi adalah W cos 60 ya. Berarti di sini T kita kurangi dengan W dikali dengan cos 60 sama dengan massa dikali dengan, karena di sini pakainya V, berarti kita pakai ASP-nya adalah V kuadrat dibagi R. Nah, gitu. Ya, tinggal kita cari aja T-nya. Di sini T dikurangi dengan W-nya tadi adalah 1, cos 60 adalah setengah 0,5. Kita kurung. Sama dengan massanya adalah 0,1 tadi ya. 0,1 kg, V-nya adalah 10, kalau dikuadratin jadi 100 dibagi jari-jarinya tadi adalah 1 meter. Ya, jadi berapa nih? T min ini 0,5. Nah, ini jadinya 100 kali 0,1 berarti adalah 10. Maka tegangan talinya tinggal kita tambahin aja nih, 10 ditambah 0,5. Maka hasilnya adalah 10,5 Newton. Oke, itu ya tegangan talinya. Baik, lanjut ke nomor yang terakhir. Oke, nomor terakhir, sebuah balok dengan beratnya W Newton terletak pada suatu bidang datar. Pada saat T sama dengan 0, balok masih diam, ya, belum bergerak. Kemudian dari waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 5 sekon, balok didorong dengan gaya konstan F. Baik, kita akan coba gambarkan dahulu ilustrasinya. Ilustrasinya itu adalah seperti ini. Ya, ini misalkan adalah kondisi awal ya. Kondisi T sama dengan 0. Nah, untuk yang di sini misalkan adalah T sama dengan 5 sekon ya. Nah, ini kita gambarkan dahulu baloknya. Nah, balok ini kemudian diberikan gaya ya. Akan diberikan gaya dari 0 sampai 5 sekon, arahnya ke kanan. Besar F gitu ya. Nah, tapi di sini dia bidangnya kasar. Jadi punya koefisien gesek kinetisnya 0,2 gitu ya. Maka saat 0 sampai 5 detik ketika diberikan gaya F, maka dia memiliki gaya gesek. Arahnya berarti ke sini. Ini adalah F-nya ya, gitu. Nah, saat sampai di sini, saat di 5 detik, F-nya dilepas. Oke, jadi si F-nya nggak ada. Yang ada berarti tinggal F gesek, yang arahnya tetap ke arah sini ya, ke arah kiri. Nah, gitu. Oke,
Jadi hanya 5 detik saja diberikan gayanya, lalu balok bergerak kembali dan baru berhenti pada T sama dengan 10 sekon. Jadi misalkan 10 sekon adalah di sini gitu ya. Ini adalah T sama dengan 10 sekon. Nah, ketika sampai di sini si baloknya berhenti. Ya, jadi kalau di sini dia punya V sama dengan 0. Ya, kita asumsikan aja ini adalah kondisi pertama, ini kedua, yang di sini adalah ketiga gitu ya. Berarti yang ini namanya adalah V3. Nah, V3-nya 0 gitu ya. Maka di sini yang mau kita cari adalah hubungan antara F terhadap W ya. F dia terhadap W-nya, terhadap beratnya itu seperti apa. Yuk kita coba cari dulu dari kondisi ketiga ya. Kondisi ketiga di sini dia kondisinya berhenti. Lalu untuk kondisi kedua dia bergerak tapi dengan dipengaruhi gaya gesek ya. Maka di sini kita harus cari dulu berapakah nilai gaya geseknya. Tapi seperti biasa, gaya normal dulu yang harus kita cari ya. Di sini dia punya berat ke arah bawah. Ini W ya. Terus dia punya gaya normal arahnya ke atas, ini N. Nah, dari sini kita dapatkan nilai N itu sama dengan W. Ya, nilai N, gaya normal itu sama dengan gaya ke bawahnya, W. Nah, kita lock dulu ya. Nah, setelah itu kita cari nilai F-nya, gaya geseknya. F sama dengan mu kali N. Mu-nya udah diketahui 0,2. Nah, berarti tinggal 0,2 dikali N. N-nya itu adalah W. Berarti 0,2 W ya gaya geseknya. Oke, kalau udah ketahuan gaya geseknya 0,2 W, kita mulai dari hubungan 2 dengan 3 ini ya. Jadi dia bergerak dari 2 ke 3 dengan gaya gesek 0,2 W. Ya, dalam waktunya adalah 5 sekon. Nah, maka di sini kita cari yang pertama adalah perlambatannya ya. Perlambatan dari 2 ke 3 itu berapa? Oke. Nah, kalau udah tahu nanti perlambatannya berapa, maka kita bisa mengetahui berapakah kecepatan saat di titik kedua atau di 5 detik ini ya. Oke, langsung aja kita cari dengan menggunakan hukum 2 Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Ya, ini kondisi 2 ke 3 dulu ya. Berarti di sini hanya F gesek saja sama dengan M kali A perlambatan ya. F-nya ini adalah berarti karena ke arah kiri minus 0,2 ya, sama dengan masanya adalah beratnya W, berarti massa itu adalah W dibagi dengan 10, G-nya 10 gitu ya. Ini A-nya yang mau kita cari. Oke, kita dapatkan nilai A-nya itu, oh ini adalah 0,2 W ya. Ini adalah minus 0,2 W. Oke, W-nya bisa kita coret. Sehingga kita dapatkan untuk perlambatannya adalah minus 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kalau udah ketahuan nilai perlambatan dari sini ke sini adalah 2, maka langsung kita cari berapa kecepatan saat di kedua ya. Berarti poin keempat yang dicari adalah V2. Ya, V2-nya dalam waktu berapa? 5 detik ya. Maka di sini V2 ya, kita asumsikan V2 sebagai V awal ya. Berarti V3 sama dengan V2 dikurangi A kali T. Oke, kita pakai GLBB ya. V3-nya udah jelas 0 karena berhenti. V2-nya adalah yang mau kita cari. Dikurangi dengan A-nya 2. T-nya adalah 5 detik. Nah, dari sini kita dapatkan nilai V2 itu adalah 2 kali 5, yaitu 10 meter per sekon. Ya. Nah, V2-nya udah ketahuan 10. Ini V2 kita tulis 10 meter per sekon. Kemudian kalau udah ketahuan kita tinjau 1 ke 2 ya. 1 ke 2 ini dia masih dipengaruhi F dengan F gesek ya. Sehingga langkah selanjutnya kita harus cari berapa
percepatan dari 1 ke 2. Ini langkah kelima ya. Dengan menggunakan hukum 2 Newton juga, sigma F. Nah, ini kita tulis F-nya adalah F23 ya. Jadi selama 2 ke 3, kalau ini F12. Sama dengan M kali A12. Oke, yang ini tadi adalah A23. Oke, kita cari berapa sigma F12. Sigma F12 itu adalah F dikurangi dengan F geseknya, sama dengan M dikali dengan A12. Oke, F-nya adalah F geseknya tadi adalah 0,2 W ya. Oke. Ini 0,2 W sama dengan M-nya itu adalah W per 10 dikali dengan A12. Baik, kita dapatkan nilai A12 yang dari sini ya, yaitu adalah berapa tuh? 10F dikurangi dengan ini 10F dikurangi dengan 2W dibagi dengan W. Oke, ini adalah A12. Ya, setelah dapat nilai V2-nya, yaitu 10 meter per sekon, langkah yang kelimanya kita cari berapakah percepatan dari 1 ke 2 dengan menggunakan GLBB, yaitu adalah V2 sama dengan V1 ditambah A12 dikali dengan T. Ya, T-nya udah jelas dari 0 ke 5 adalah 5 sekon ya. V2-nya tadi adalah 10. Kondisi awalnya dia diam, berarti V1-nya 0 ditambah dengan A12 yang mau kita cari, waktunya adalah 5. Oke, maka kita dapat nilai A12 itu adalah 10 bagi 5, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat A12, maka untuk mendapatkan hubungan antara F dengan W-nya bisa kita cari dari hukum 2 Newton. Ya, hukum 2 Newtonnya seperti biasa, sigma Fx, di sini F-nya F12 berarti ya, sama dengan M dikali dengan A12. Nah, masukkan untuk yang F12 adalah F dikurangi dengan gaya gesek sama dengan M dikali dengan A12-nya adalah 2. Ya, kita masukkan F geseknya. Di sini F gesek nilainya adalah 0,2 W. Kalau M-nya adalah W per 10. Ini dikali 2 gitu ya. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 2 per 10, ini bisa dibagi ya. Hasilnya jadi sisa 5. Oke. Nah, nanti tinggal kita kalikan ke sini. Jadinya berapa tuh? 5F. Kemudian dikurangi dengan W. Sama dengan W. Oke. Nah, ini W-nya bisa kita pindah ruas ke arah kanan. Jadinya 5F sama dengan 2W. Nah, maka di sini kita dapatkan hubungan F terhadap W adalah sama dengan 2 per 5W. Nah, ini jawabannya. Oke. Itu adalah soal-soal yang berkaitan dengan dinamika gerak. Semoga membantu, dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih lanjut, bisa hubungi nomor yang ada di bawah. Oke? Ya, sekian dari saya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.